Ketika sekolah harus tutup dan pembelajaran via daring, seorang menteri digital membuat keputusan yang berujung pidana. Halo kawan-kawan TNG, sebelum kita membahas masalah ini, coba ingatan kawan-kawan kembali saat perintis mobil listrik nasional harus rontok oleh kegagalan uji emisi dan korupsi pengadaan mobil listrik. Oke, ingat kan? Mari kita ingat kembali tahun 2020, saat pandemi memaksa sekolah-sekolah tutup dan jutaan siswa harus belajar dari rumah. Guru dan orang tua kebingungan karena sistem pendidikan kita belum siap untuk pembelajaran daring. Dalam situasi darurat itu, Nadiem Makarim, menteri muda dengan latar belakang teknokrat digital, harus mengambil keputusan cepat. Berbekal pengalamannya membangun Gojek, ia memahami bahwa solusi harus sederhana, kompatibel, dan massal. Lahirlah keputusan memilih Chromebook sebagai perangkat pembelajaran. Ringan, ringkas, berbasis internet, dengan aplikasi Google yang siap pakai. Lebih murah dibanding laptop biasa, dan punya keamanan bawaan untuk melindungi anak-anak. Logis, bukan? Namun kenyataan berbeda. Di daerah 3T internet terbatas. Guru belum terbiasa. Akibatnya Chromebook sering hanya dipakai untuk ujian, bukan belajar. Dan yang paling ramai, harga tender. Dari kisaran 5-7 juta per unit, dikabarkan membengkak hingga hampir 10 juta. Total proyeknya mencapai hampir 10 triliun rupiah. Tuduhan korupsi pun muncul. Pertanyaannya, apakah semua ini murni keputusan menteri? Atau justru menteri hanya membuat kebijakan garis besar, sementara tender, harga, dan pengadaan diawasi lembaga lain, LKPP, BPKP, hingga aparat hukum? Sebuah ironi, keputusan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan pendidikan, kini berubah menjadi perkara pidana. Apakah ini kegagalan teknologi, kegagalan implementasi, atau kegagalan integritas? Kasus hukum sudah berjalan. Kita sedang berada di titik penting. Apakah sebuah keputusan kebijakan bisa dipidanakan jika dianggap salah? Kalau iya, bagaimana eksekutif mengambil keputusan? Apakah diam lebih baik saat kita menjabat? Apakah Nadiem masih butuh dana untuk dikorupsi? Apakah ada kepentingan lain yang Nadiem tidak ketahui? Seorang teknokrat yang sudah menunjukkan kapasitas dunia sedang menghadapi tuntutan pidana korupsi, harus kita perhatikan dengan serius. Jangan sampai kita nanti tidak mampu menghadirkan orang-orang berintegritas dalam pucuk pimpinan negara, hanya karena penegak hukum masih bertindak dengan cara-cara lama.